Gimana udah Fatir? Boleh aku diulang lagi nih? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Eh, yang terhormat Ibu Chandra selaku dosen pengampu pada mata kuliah Koperasi dan UMKM, serta rekan-rekan saya semua yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait laporan hasil wawancara kami yang bertempat di Koperasi Pesantren Al-Fatonah Desa Arjasari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Rajwa Ramdhani dengan nomor NPM belakang 069 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dan juga rekan-rekan saya yang akan ikut memaparkan pada presentasi kali ini. Yang pertama ada Muhammad Primaradila Utama dengan nomor NPM belakang 064. Selanjutnya ada Fahmi Muhammad Nurdin dengan NPM belakang 072. Ada Muhammad Rian Herdiana dengan NPM 074. Dan ada Muhammad Fatir Asami dengan 095. Nah, baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Kita mulai dari latar belakang. Jadi, koperasi adalah badan usaha yang melakukan aktivitas menurut asas koperasi sekaligus sebagai penggerak ekonomi kerakyatan yang menurut asas kekeluargaan. Nah, menurut sumber referensi Abonam pada tahun 2011, koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pembinaan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat struktur perekonomian nasional dengan demokrasi ekonomi menurut asas kekeluargaan. Nah, peranan koperasi sebagai suatu lembaga yang bertugas dalam menyejahterakan serta memajukan perekonomian rakyat telah banyak ditunjukkan di berbagai negara besar di dunia. Oke, selanjutnya kita akan lanjut kepada rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu yang pertama, bagaimana sistem manajemen organisasi dan kepengurusan yang diterapkan pada Koperasi Pesantren Al-Fatonah Arjasari setelah mendapatkan legalitas hukum. Yang kedua, bagaimana diversifikasi unit usaha antara lain pertanian, peternakan, distribusi, dan jasa. Yang ketiga, bagaimana pola kemitraan strategis dan sistem bagi hasil yang dijalankan koperasi dalam memperkuat ekonomi, komunitas pesantren, dan masyarakat sekitar. Kita lanjut ke identifikasi masalahnya. Jadi setelah rumusan masalah ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah koperasi masih dalam tahap penyesuaian manajemen setelah resmi berbadan hukum pada awal tahun 2026. Yang kedua, jumlah anggota yang masih sedikit berimbas pada terbatasnya modal awal untuk pengembangan usaha yang lebih besar. Nah, yang ketiga, adanya 4 unit usaha yang berbeda jenis, yaitu jamur, ayam, gas, dan kredit, menuntut ketelitian manajemen agar semuanya bisa berjalan lancar. Nah, yang keempat ada perlunya sistem pembagian hasil yang jelas dan adil antara koperasi dengan para mitra. Yang kelima, perlunya optimalisasi peran koperasi sebagai sarana pendidikan wirausaha bagi santri dan masyarakat. Nah, selanjutnya setelah identifikasi masalah ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis implementasi manajemen organisasi terus pesantren Al-Fatonah Arjasari. Nah, yang kedua ada untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan berbagai unit usaha dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren. Yang ketiga, untuk mendeskripsikan mekanisme kemitraan strategis dan penerapan prinsip demokrasi ekonomi melalui pelaksanaan rapat anggota tahunan di koperasi tersebut. Nah, selanjutnya dipaparkan oleh rekan saya, silakan waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, selanjutnya itu terkait dengan metode penelitian. Pada penelitian kali ini kami menggunakan metode mendalam. Nah, untuk lokasinya sendiri bertempat di Koperasi Al-Fatonah Arjasari Tasikmalaya. Waktu pelaksananya itu wawancara itu 12 April 2026 dengan teknik wawancara semi struktur dan observasi. Nah, untuk kenapa kami mau mengambil teknik ini karena wawancara merupakan salah satu teknik yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan
peneliti dalam memperoleh data secara dalam dan rinci. Nah, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi struktur, yaitu wawancara yang menggunakan pedoman pertanyaan umum dan namun tetap memberikan kebebasan kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, dengan metode ini eh, peneliti dapat menggali informasi secara lebih fleksibel dan mendalam terkait sistem manajemen koperasi, jenis usaha yang dijalankan, serta kendala yang dihadapi oleh koperasi. Dengan demikian, melalui metode wawancara dalam pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan mendalam terkait analisis manajemen serta kegiatan usaha pada koperasi pesantren Al-Fatonah Desa Arjasari. Mungkin boleh di-next selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada profil dan legalitas. Untuk profilnya itu sendiri, kami ke wawancara kepada Kopotren Al-Fatonah Arjasari yang berlokasi di Jalan Arjasari nomor 40 RT 06 RW 02 Desa Arjasari, Kecamatan Lebisari, Kabupaten Tasikmalaya. Koperasi ini berawal dari kegiatan prakoperasi yang dimulai pada tahun 2021 dan resmi memperoleh legalitas hukum pada pada Februari dengan nomor AHU strip 0002153.AH.01.29 tahun 2026 serta anggaran dasarnya nomor 2 tanggal 19 Februari 2026. Kemudian visi koperasi Al-Fatonah Arjasari itu sendiri adalah menjadi koperasi yang kuat, mandiri, dan berkembang melalui pengelolaan organisasi yang profesional serta mampu meningkatkan kesejahteraan anggota. Kemudian dengan memiliki target yaitu pemberdayaan santri dan masyarakat di sekitar Kopentren Al-Fatonah Arjasari ini. Silakan mungkin di next kepada rekan saya selanjutnya. Baik, selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini untuk menunjang kelancaran kegiatan dan pengelolaan koperasi diperlukan susunan kepengurusan yang terstruktur dan jelas. Kepengurusan koperasi dipilih melalui rapat anggota dan memiliki tanggung jawab dan menjalankan serta mengawasi kegiatan koperasi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Adapun susunan koperasi periode adalah sebagai berikut. Ketua yang beratasnamai Fahmi Faisal Malik, lalu sekretaris yang beratasnamai Muhammad Lupi Bari, lalu bendahara yang beratasnamai Fitri Ayu Lestari, lalu ada pengawas yang mengatasnamai Ali Abduh dan tim. Selanjutnya. Baik, yang selanjutnya ada keanggotaan dan permodalan. Pada awal pembentukan koperasi atau sebelum memperoleh legalitas hukum, jumlah anggota koperasi pesantren Al-Fatonah Arjasari tercatat sebanyak 10 orang. Namun setelah koperasi memperoleh legalitas hukum pada tahun 2026, jumlah anggota koperasi pesantren Al-Fatonah Arjasari menjadi 20 orang. Pada saat pendirian koperasi melakukan setoran awal dengan total sebesar Rp10.200.000 yang terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp500.000 dan simpanan wajib sebesar Rp10.000. Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, koperasi juga dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari pernyataan, baik dari anggota maupun pihak lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya yaitu untuk unit usaha strategis di Koperasi Al-Fatonah Arjasari. Di koperasi ini terdapat 4 unit usaha. Yang pertama ada budidaya jamur. Budidaya jamur ini sebagai usaha agribisnis yang berfokus pada produksi dan memiliki potensi pasar yang baik. Nah, untuk yang kedua ada ayam petelur. Ayam petelur ini menghasilkan telur secara rutin sehingga mampu memberikan arus kas yang stabil bagi koperasi. Nah, yang ketiga ada pangkalan gas LPG yang bergerak di
bidang distribusi kebutuhan pokok masyarakat sehingga memiliki tingkat permintaan yang relatif konsisten. Nah, dan yang terakhir yaitu kredit barang. Kredit barang ini yaitu layanan simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan barang bagi anggota yang bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota. Melalui unit-unit usaha dalam koperasi ini menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan fungsi utamanya yaitu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan keanggotaan. Nah, bisa dilihat dari diagram di sini terdapat peningkatan anggota koperasi terutama pada Februari 2026 setelah adanya badan hukum. Nah, badan hukum ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin meningkat. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya ada pola kemitraan strategis. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan Bapak Fahmi Faisal Malik, Koperasi Alfatona tidak sekedar melakukan jual beli, melainkan membangun ekosistem produksi yang inklusif. Ada 3 pilar utama dalam kemitraan ini, khususnya pada unit budidaya jamur. Koperasi ini menerapkan aturan bahwa calon mitra wajib menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Mengapa? Agar mereka memiliki hak suara dan rasa kepemilikan terhadap lembaga ini. Yang kedua, koperasi tidak bertindak sebagai pemerintah kecil bagi mitra dengan menyediakan bantuan permodalan, pengadaan bibit unggul, hingga pembinaan teknis secara berkala agar kualitas panen sesuai standar pasar. Lalu yang ketiga, yaitu koperasi menerapkan pembagian keuntungan bersih sebesar 50% untuk koperasi dan 50% untuk mitra. Angka ini bukan sekedar angka, tapi merupakan titik temu antara keberlanjutan organisasi dan kesejahteraan petani. Koperasi mengambil risiko pemasaran, sementara mitra fokus pada kualitas produksi. Next. Lalu selanjutnya ada transparansi dan RAT. Bagaimana koperasi ini memastikan bahwa manajemennya tetap sehat dan jujur? Jawabannya pada pelaksanaan rapat anggota tahunan atau RAT. Sesuai dengan anggaran dasar koperasi mereka, ada 4 poin krusial yang dijalankan dalam forum RAT. RAT wajib dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku terakhir. Ini adalah komitmen pada disiplin administrasi agar anggota segera mengetahui kondisi kesehatan finansial koperasi mereka. Lalu RAT adalah forum tertinggi. Di sini pengurus dan pengawas wajib mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil selama setahun terakhir. Laporan pertanggungjawaban ini mencakup keadaan jalanan usaha serta laporan keuangan yang mendetail. Lalu anggota diberikan akses untuk meninjau neraca akhir dan perhitungan hasil usaha. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi syarat mutlak tata kelola koperasi yang baik atau good cooperative governance. Lalu dalam forum ini pula diputuskan bagaimana SHU dialokasikan secara adil kepada anggota sesuai dengan partisipasi ekonomi masing-masing selama setahun berjalan. Singkatnya, RAT di Koperasi Alfatona bukan sekedar seremoni, melainkan mekanisme kontrol demokrasi ekonomi agar koperasi tetap berjalan sesuai hitahnya, yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Sekian.
Baik, kita sudah sampai ya ke penghujung presentasi. Jadi untuk penutup kita akan mulai dari kesimpulan aja ya, kesimpulan. Jadi kesimpulan pada presentasi kali ini, berdasarkan hasil analisis terhadap manajemen dan kegiatan usaha koperasi di Pesantren Al-Fatonah Arjasari, dapat disimpulkan bahwa koperasi ini telah mengalami perkembangan yang cukup positif, terutama setelah memperoleh status badan hukum pada tahun 2026. Legalitas tersebut memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan anggota dan mitra, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah anggota serta peluang kerjasama. Dari sisi manajemen, koperasi telah memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas yang terarah, sehingga mencerminkan penerapan prinsip tata kelola koperasi yang demokratis dan terorganisir. Baik, mungkin cukup sekian ya presentasi dari kami. Saya Rajwa sebagai moderator mewakili rekan-rekan saya. Izin pamit undur diri. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat beraktivitas. Izin untuk menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi